Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang preloading eksplorasi migas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri sebelum presentasi. Next. Yang pertama yaitu ada Christian Van de Aritonang dengan NIM belakang 83. Yang kedua yaitu ada saya sendiri Eka Prastyo Budianto dengan NIM belakang 113. Yang ketiga yaitu ada Rehan Firmansyah dengan NIM belakang 90. Yang keempat yaitu ada Kevin Mendova dengan NIM 92. Next. Preloading adalah pengisian bahan bakar peledak yang dilakukan segera setelah pemboran selesai. Next. Operasi preloading. Yang pertama yaitu pengisian bahan peledak dilakukan segera setelah pemboran selesai untuk menghindari efek pendangkalan dan runtuhan di dalam lubang. Yang kedua yaitu pengisian sumber getar dilakukan oleh loader crew yang dipimpin oleh seorang shooter yang memiliki surat izin yang masih berlaku dari Diklat Migas Cepu atau instansi lain. Next. Kegiatan preloading. Yang pertama yaitu distribusi sumber getar dari gudang bahan peledak ke lokasi lubang bor pengaman sesuai prosedur yang dilakukan loader crew, shooter, dan polisi. Yang kedua yaitu memeriksa kedalaman lubang bor. Yang ketiga yaitu merangkai sumber getar. Yang keempat memasukkan sumber getar ke dalam lubang bor dengan rangkaian pelengkap speedy loader, loading point, ansor, ikatan masking tape, plastik ring, dan tali rafia. Yang kelima yaitu ujung kabel detonator diikat ke plastik ring, disimpan sesuai situasi dan kondisi di lingkungan untuk keamanan. Yang keenam yaitu jika proses pengisian mengalami hambatan kedalaman atau stuck hingga tidak mencapai target minimum yang direkomendasikan di dalam parameter tes maupun sumber getar rusak, maka dilakukan penggaraman atau sesuai prosedur yang berlaku. Segera melakukan pemboran lubang pengganti. Yang ketujuh yaitu lubang bor yang telah diisi oleh sumber getar dan matpit seperti kondisi sebelum dibor. Yang kedelapan yaitu membuat laporan harian pengguna sumber getar sesuai dengan format yang berlaku. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Saudara Rehan. Peralatan preloading. Yang pertama, lastok. Alat ini berupa pipa yang digunakan untuk memasukkan bahan peledak dalam lubang pengeboran. Lastok terbuat dari bahan aluminium untuk menghindari timbulnya api yang dapat menyulut bahan peledak akibat gesekan. Yang kedua, Dumilon. Dumilon berfungsi untuk memeriksa kebersihan dan kedalaman lubang bor. Dumilon memiliki bentuk silinder panjang yang memiliki diameter hanya sedikit lebih kecil daripada diameter lubang bor. Yang ketiga ada daya gel. Daya gel adalah salah satu jenis bahan peledak yang berbentuk gel. Daya gel berbentuk batang dengan panjang 0,25 meter, diameter 3 inci dan berat 0,5 kg. Daya gel dikemas dalam plastik dan diberikan lapisan lilin agar pelindung dari air. Daya gel merupakan bahan peledak pasif karena membutuhkan stimulan dari detonator agar dapat meledak. Yang keempat, detonator. Detonator adalah bahan peledak aktif yang berfungsi sebagai
sumbu ledak. Detonator dapat meledak apabila diberikan tegangan di atas 6 volt. Proses peledakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, detonator dimasukkan ke dalam daya gel. Yang kedua, kabel detonator diberikan arus listrik. Yang ketiga, detonat meledak akibat arus listrik tersebut. Yang keempat, daya gel meledak karena dipicu oleh ledakan detonator. Yang kelima, speedy loader. Speedy loader berupa plastik berbentuk kerucut yang dipasang bersama daya gel dan detonator. Speedy loader berbentuk kerucut dipasang di bagian depan daya gel yang berfungsi untuk mempermudah bahan peledak untuk dimasukkan ke dalam lubang bor. Yang keenam, ada O-ring. O-ring adalah cincin besar yang terbuat dari plastik untuk mengikat kabel detonator. Fungsinya adalah untuk mempermudah dalam mengambil kabel detonator yang ditanam dalam lubang bor. Ancor. Ancor adalah besi yang dipasang di bagian luar bahan peledak yang berfungsi untuk menahan bahan peledak agar tidak terdorong keluar lubang bor. Dan sekarang yang dilanjutkan oleh saudara Kevin Menkopa. Oke, di sini ada gudang penyimpanan bahan peledak. Di sini tuh ada gambarnya. Oke, bisa dilihat. Oke, lanjut. Di sini ada aplikasi bahan peledak di dunia migas seismik. Red name di seismik. Terus ada teknologi the fourth generation explosive and water-based emulsion explosive. It advanced water and oil structure. Next, proceed from non-explosive materials into size. Lalu ada daya gel seismik 500 gram, viskositasnya 55 mm. Daya gel seismik 250 gram, viskositasnya 55 mm. Terus ada environmental friendly. Lalu ada flexibility of in-hole charge size, stronger and easy connection cartridge. Lalu ada long sleeping times 8 weeks under 9 bar hydrostatic. And the next, pressure excellence, water resistance, and last, highly portable. Oke, lanjut. Di sini ada contoh rangkaian sebelum dimasukkan dalam lubang SP, dan juga ada contoh desain lubang bahan peledak. Oke, next. Dari sini referensinya terdapat dari pelaksana operasi survei minyak tugas bumi, Deputi Pengendalian Operasi 2015, Panduan Umum Pelaksanaan Operasi PUPOS SKK Migas. Oke, mungkin akan dilanjut oleh moderator. Ya, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.